Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi terbaru, informasi yang sangat penting bagi teman-teman rekan-rekan guru honorer sekalian yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Hal yang sangat penting disampaikan oleh BKN terkait dengan informasi pengumuman untuk P3K tahun 2022. Teman-teman P1, P2 hingga P4 harus mengetahui informasi terbaru dari BKN tersebut. Kemudian kami akan share link di mana link tersebut adalah link untuk mencari hasil kelulusan, informasi kelulusan bagi P2, P3 dan P4. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita langsung ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu dari P3K Guru tahun 2022 ketika kita merujuk kepada jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022, maka telah sampai di tahap di mana pengumuman hasil seleksi itu akan diumumkan untuk P1, P2 hingga P3 serta P4 atau pelamar umum. Itu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Tentunya ini menjadi hal yang sangat dinanti-nanti bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahun ini, karena nantinya di tanggal 2 sampai 3 Februari ini adalah pengumuman sebelum sanggah ya, pengumuman di mana nanti hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, terkait dengan informasi tersebut, untuk P1 tentunya untuk pengumuman penempatan sudah ada sudah diumumkan ya oleh panitia, namun untuk lokasinya belum ada. Nah, untuk P2, P3 dan serta P4 ini menjadi pengumuman pertama dari hasil seleksi atau pengumuman kelulusan. Nah, kemudian kita bisa lihat informasi terbaru dari BKN maksud kami ya, di mana BKN telah mengumumkan sebuah informasi tentang pengumuman kelulusan dari P3K tahun ini. Nah, informasi terbarunya disampaikan oleh Pak Satya Pratama. Beliau adalah orang BKN yang mengungkapkan bahwa untuk pengumuman penempatan P1 yang telah dilakukan, setelah itu dilanjutkan oleh seleksi administrasi, tes observasi untuk P2 serta P3 hingga P4 yang melakukan seleksi kompetensi ya, atau ujian seperti ini, nanti rencananya akan diumumkan di tanggal 2 sampai 3 Februari. Ini adalah untuk pengumuman hasil seleksinya. Nah, kemudian setelah itu pengumuman tersebut dilanjutkan dengan masa sanggah, di mana teman-teman yang merasa ada yang bisa disanggah ataupun hasilnya itu perlu disanggah, silahkan disanggah. Ini ada waktu tersendiri yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional, kemudian nanti instansi akan menjawab ya dari sanggahan teman-teman. Setelah itu kemudian pengumuman pasca sanggah ini yang menjadi pengumuman final di tanggal 20 sampai 21 Februari. Nah, jadi untuk jadwalnya, informasi terbaru dari BKN adalah masih sama dengan pengumuman BKN nomor 36095 sekian-sekian ya, yang tertanggal 31 Oktober tahun 2022. Nah, surat ini adalah menjadi surat dasar dari penetapan jadwal yang ada di portal resmi dari guru P3K ya, guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, sesuai dari Pak Satya pernyataannya, maka untuk pengumuman itu akan tetap dilaksanakan di tanggal 2 dan tanggal 3 Februari. Jadi bisa dipegang untuk jadwal ini. Walaupun teman-teman pastinya tahu ya realita dari beberapa rekrutmen, pengumuman itu kadang memang ada pengunduran ya. Nah, kemudian hal yang tentunya penting bagi teman-teman adalah jadwal setelah pengumuman itu nanti akan dilanjutkan oleh proses yaitu pengisian DRH, kemudian pengusulan NIP 3K. Nah, ini teman-teman yang perlu cermati, terutama semoga bagi teman-teman yang menonton video ini adalah teman-teman yang memang dinyatakan lulus ya oleh panitia seleksi. Nah, di mana untuk pengisian DRH, kemudian usul penetapan NI, ini menjadi gerbang pertama bagi teman-teman sebelum menerima SK. Nah, pengisian DRH dan usul penetapan NI dengan pemberkasan, ini tentunya memakan waktu yang cukup lama. Jadi, walaupun seperti itu, teman-teman harus melakukan karena di mana
kecepatan dari teman-teman atau instansi teman-teman mengusulkan penetapan NI, ini akan berdampak kepada SK yang akan dibagikan. Nah, ketika SK kemudian tertahan, tentunya nanti penggajian juga akan mengalami pengunduran seperti itu. Nah, ini adalah informasi yang pertama dari BKN, dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk informasi berikutnya, di mana pengumuman, cara mengakses pengumuman. Jadi teman-teman ada 3 cara ya. Cara yang pertama tentunya teman-teman bisa langsung menggunakan atau mengakses ya halaman sscsn.bkn.go.id, di mana ini adalah portal resmi dari pendaftaran CASN. Kemudian teman-teman bisa login. Nah, nanti di akun masing-masing itu akan ada pengumuman kelulusan, dinyatakan lulus atau tidak. Nah, seperti yang teman-teman terima pengumumannya di seleksi administrasi, itu hampir sama seperti itu. Nah, kemudian selain itu, maka cara yang kedua, teman-teman bisa mengakses di layanan informasi, kemudian info instansi. Nah, yang muncul dalam informasi info instansi ini adalah alamat-alamat website atau web ya, web instansi resmi, di mana web instansi ini adalah web instansi yang digunakan oleh pemerintah daerah ataupun kementerian untuk mengumumkan hasil dari seleksi P3K. Ini teman-teman bisa langsung lihat. Ini juga ada untuk mengetik nama instansi, tentunya ini bisa langsung mengarahkan kepada instansi di mana teman-teman melamar. Nih, seperti contoh misalkan ketika saya melamar di sebuah kabupaten Kendal, maka kemudian langsung diketik, maka muncul web instansi resmi dari pemerintah daerah tersebut. Nah, ini adalah cara yang kedua. Kemudian ketika kita melihat di portal P3K di tahun lalu, portal P3K di tahun 2021, maka nantinya akan muncul sebuah menu seperti ini, hasil ujian tahap 2 pasca sanggah seperti itu. Nah, kemungkinan besar nanti di portal P3K tahun 2022 juga akan muncul satu menu, di mana menu itu bisa untuk mengakses informasi terkait dengan kelulusan. Nah, seperti contoh ketika kita lihat di portal tahun 2021, ketika kita melakukan klik di hasil ujian, maka akan muncul seperti ini, di mana ini adalah pencarian data untuk informasi kelulusan. Karena biasanya di tanggal 2 dan tanggal 3, di mana itu tanggal sesuai dengan rancangan dari Panselnas diumumkan, itu portal atau website dari SSCASN kemungkinan besar akan, karena saking banyaknya yang mengakses ya, akan down seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini yang nantinya kemungkinan besar akan muncul di portal tahun ini. Silahkan teman-teman masukkan NIK, kemudian nomor peserta, kemudian masukkan hasil penjumlahan ya, atau CAPTA seperti ini, kemudian diklik cari, maka akan muncul ya, akan muncul data teman-teman apakah dinyatakan lulus ataukah tidak. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Nah, semoga saja kami kembali mendoakan teman-teman yang menonton video ini memang teman-teman yang terpilih dan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2000 rekrutmen tahun 2022 ya. Walaupun tidak dinyatakan lulus, semoga di tahun 2023 teman-teman bisa menjadi ASN P3K. Nah, sekian informasi dari kami, 3 informasi terkait dengan perkembangan terbaru dari pengumuman seleksi P3K, kemudian bagaimana cara untuk mengakses pengumuman dari hasil seleksi P3K tahun 2023. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.